Memang pertemuan-pertemuan sudah kita lakukan secara intensif ya, baik itu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian SDM tentu saja, dan bahkan sudah dilakukan beberapa rakor menteri dan bahkan sudah dilakukan oleh Presiden. Intinya adalah ada beberapa hal. Pertama adalah kita sepakat bahwa pemanfaatan BBM yang jauh lebih bersih itu harus kemudian kita teruskan ya untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua adalah bahwa kita melihat kenyataan volume premium yang sudah didistribusikan jauh berkurang daripada kuota-kuota yang sudah ditetapkan, dan bahkan kami mendapat laporan bahwa by Desember akhir ataupun Januari itu kemudian premium sudah hilang. Bukan sudah hilang, sudah tidak lagi dikonsumsi karena masyarakat kelihatannya sudah lebih banyak ingin memanfaatkan BBM yang jauh berkualitas lebih tinggi ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa harga Pertalite kemudian diusahakan tidak naik. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa tentu kalau memang itu kemudian harga tidak naik, maka tentu kita akan siapkan kompensasi. Nah hari ini dan kemudian beberapa hari ke depan kita sedang melakukan perhitungan yang secara rinci ya. Sebetulnya berapa sih kompensasi yang diberikan dan pun berapa harganya. Lalu kemudian juga bagaimana caranya kemudian distribusinya dan sebagainya. Jadi sekarang udah lumayan kita untuk sudah mendapatkan angka-angka, tetapi tentu akan ditetapkan dalam rakor-rakor dengan menteri. Demikian. Oke, tadi Anda katakan bahwa sudah mendapatkan angka-angka begitu Pak. Mungkin boleh dibocorkan sedikit begitu Pak, kira-kira ada di range berapa untuk rentang tadi ya untuk subsidi Pertalite ini sendiri dan skemanya seperti apa Pak? Jadi istilahnya kompensasi ya, karena kan begini, once itu kemudian BBM itu dimasukkan ke dalam sebagai kategori BBM jenis penugasan, khusus penugasan, maka kemudian ada 3 hal ya. Pertama adalah harganya ditetapkan, volumenya ditetapkan, lalu kemudian juga wilayahnya ditetapkan. Ya. Lalu kemudian apabila dalam hal-hal tertentu kemudian biaya distribusi, biaya produksi melebihi angka-angka yang ditetapkan, maka badan usaha tersebut dalam hal Pertamina berhak untuk mendapatkan kompensasi. Jadi itu yang harus penting, harus kita semua tahu. Nah, berapa besarnya? Nah, ini mungkin tidak akan jauh dari apa yang sudah tahun-tahun yang lalu, karena kan volumenya juga tidak jauh berbeda. Kita belum keluar dengan angka yang pasti, tetapi kita adakan beberapa skenario. Misalkan pertama, kompensasi diberikan kepada jumlah premium yang menjadi komponen Pertalite, atau kompensasi diberikan kepada selisih harga antara Pertalite, harga keekonomian, harga dengan harga jual eceran. Jadi angka-angka itu yang pun sekarang kita lagi tetapkan dan kita hitung-hitung secara detail, secara rinci. Intinya adalah pertama, kita tidak boleh menjadikan Pertamina rugi, itu satu. Yang kedua, kita juga akan memastikan bahwa harga Pertalite itu affordable, masyarakat mampu untuk membelinya. Itu aja barangkali. Terima kasih. Oke, tadi Anda katakan bahwa Anda tegaskan begitu ya Pak, bahwa ini adalah kompensasi. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan ini, skemanya seperti apa sih Pak dengan perbandingannya begitu dengan subsidi begitu? Apakah artinya masyarakat akan membayar terlebih dahulu dengan harga awal, harga yang sesuai dengan di pasaran non subsidi begitu, baru kemudian akan diberikan gantinya oleh pemerintah atau seperti apa Pak? Jadi tetap seperti yang sekarang berlaku ya, artinya bahwa masyarakat akan membayar harga yang sudah diskon ya, harga yang sudah diberikan seperti sekarang ini Pertalite berapa? Sekarang Pertalite kan sekitar 7.250. Jadi barangkali dalam hal waktu-waktu akan datang 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan tidak akan naik. Jadi tetap masyarakat akan membayar dengan harga yang segitu. Walaupun kita lihat ya sebetulnya biaya produksi, biaya distribusi sebagainya untuk Pertalite ini dalam beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan jauh di atas angka 7.650. Jadi sebetulnya kompensasi diberikan agar supaya masyarakat tetap membayar Pertalite sebesar 7.250. Oke, kemudian sejauh ini untuk mungkin anggaran yang disiapkan oleh pemerintah begitu kira-kira ada di kisaran berapa begitu Pak? Angka-angka tentu kita harus cek dengan Kementerian Keuangan ya. Tapi intinya pemerintah sudah memberikan kepastian bahwa angka itu akan kemudian
disediakan oleh pemerintah. Dan tidak akan melebihi angka-angka yang sudah disampaikan beberapa tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tidak akan bersisa lebih dari itu kira-kira sekitar mungkin sekitar 25-30 triliun dan sebagainya. Tapi angka-angka itu tentu masih off the record ya. Kita akan menghitung secara lebih teliti agar supaya kalau saya sampaikan sekarang nanti malah membuat ketidakpastian barangkali. Nanti aja kalau angka itu sudah ada mungkin nanti menteri akan menyampaikan